Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Shad dan kita masuk pada ayat ke-45 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dzal kifl wa kullun minal akhyar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub, ulil aidi wal absar, yang memiliki kekuatan dan ilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, sungguhnya kami telah memilih mereka dengan perangai, yaitu mengingat hari akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, dan sungguhnya mereka di sisi kami termasuk orang-orang yang terpilih. Wadhkur Ismaila wal Yasa', dan ingatlah Ismail dan Al-Yasa' wa dzal kifl dan dzul kifli wa kullun minal akhyar, yang sebenarnya termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah-kisah nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, maka Allah melanjutkan dengan menyebutkan kisah nabi-nabi yang lainnya, dan ini sebagai motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam berbagai ujian, ya, dan juga bersabar dalam dakwah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya Nabi Ibrahim, wadhkur ibadana Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim alaihissalam, ya, nabi yang sangat mulia, yang diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan beliau telah diuji dengan berbagai ujian-ujian yang berat, ya, yang terkait dengan apa yang beliau cintai, ya, diuji untuk dimusuhi oleh ayahnya sendiri, dimusuhi oleh orang-orang di negerinya, kemudian diusir dari negerinya, bagaimana seluruh penduduk di negerinya bersekongkol untuk membakarnya. Kemudian beliau harus pergi meninggalkan kampung halamannya, berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Kemudian diuji setelah menikah puluhan tahun tidak punya anak, kemudian setelah punya anak, anaknya pun harus terpisah darinya, diletakkan di kota Mekah, kemudian ditinggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar. Kemudian setelah itu diuji lagi untuk menyembelih anaknya, ya, dan berbagai macam ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau membuktikan bahwasanya beliau mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang Dia sukai, ya. Wa Ibrahim alladzi waffa, Ibrahim yang menunaikan, ya, apa yang diperintahkan kepadanya. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, ya. Dan ketika Ibrahim alaihissalam, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah, fa atammahun, dan beliau menunaikan perintah-perintah tersebut. Itulah di antara sebabnya beliau diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Beliau diuji dengan perkara-perkara yang beliau cintai, tapi beliau lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada hal-hal yang terkait dengan keinginan-keinginan pribadinya. Dalam hidup ini kita ada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, tetapi kita kalau mendahulukan, ya, cinta kita kepada Allah, maka kita akan meninggalkan hal-hal yang kita sukai tersebut demi untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah sebutkan Ibrahim wa Ishak dan Yakub, ya. Dia mengatakan Ishak dan Yakub, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti keberkahan ayah mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak apa? Yakub. Artinya kedudukan Ishak dan Yakub tidak seperti apa? Ibrahim dalam kesabaran, dalam kekuatan dalam berdakwah, sabar tegar menghadapi satu negeri, dan beliau tidak peduli meskipun
satu negeri seluruhnya berkumpul untuk membakar beliau, ya. Ishak dan Yakub alaihi wasallam tidak diuji seperti Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka disebutkan, ya, selain mereka para anbiya, mereka juga mengikuti keberkahan ayah mereka Ibrahim, ya. Allah sifati ketiga nabi ini, ya, ulil aidi wal absar, ya, perhatikan. Ulil aidi wal absar. Pemilik al-aidi jamak dari yad, ya, jamak dari tangan. Al-absar jamak dari basar, ya. Kalau al-absar maka ijma' ulama, al-absar maksudnya mereka adalah ulil ilm, mereka memiliki pandangan, ya, yang kuat tentang al-haqa'iq. Ini hum yubsiruna al-haqa'iq, yaitu mereka mampu memandang atau melihat kebenaran. Secara makna maksudnya mereka di atas ilmu yang tinggi. Ilmu dan, ya, dan keyakinan yang tinggi. Ini kesepakatan para ulama tentang mana ulil absar, ya, ulil aidi wal absar. Maksudnya al absar maksudnya jamak dari basar, melihat, maksudnya penglihatan hati. Maksudnya mereka mampu melihat al haqaiq, melihat kebenaran, sehingga mereka di atas ilmu. Adapun al aidi, maka ini ada beberapa pendapat, ya. Karena al aidi jamak daripada yad, dan yad digunakan dalam bahasa Arab kinayah dari beberapa makna. Yad bisa artinya kekuatan, ya, yad bisa artinya nikmat, ya. Sehingga di sini ada 3 pendapat, ya, tentang ulil aidi. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan artinya al-yad bermakna kuat, yaitu kekuatan. Kemudian ada yang mengatakan yad bermakna nikmat, yaitu nikmat. Diberi nikmat artinya mereka diberi nikmat, dan ada yang mengatakan mereka memberi nikmat. Nikmat itu ihsan. Jadi yad sendiri kembali kepada 2 makna, ya, al-quwwah dan an-ni'mat. Jadi maksud dengan kekuatan, mereka ulil aidi, mereka memiliki kekuatan. Artinya mereka kuat dalam agama. Dan kebanyakan ahli tafsir menafsirkan dengan tafsir ini bahwasanya ulil aidi mereka kuat dalam agama, yaitu 2 makna. Dalam ibadah mereka kuat, kemudian dalam berdakwah. Nah, jadi Allah menyebutkan 3 nabi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tegar dalam berdakwah, tegar dalam beribadah apapun kondisi yang terjadi. Inilah contoh para anbiya yang mereka kuat dalam beribadah dan kuat dalam berdakwah, ya. Bagaimanapun rintangan yang mereka hadapi, mereka kuat dalam beribadah. Itulah sifat kekuatan yang mereka miliki. Adapun ulil ni'mah maksudnya yang pertama adalah mereka diberi nikmat, yaitu ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim, yaitu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua, ulil nikmat maksudnya mereka pemberi nikmat, itu berbuat ihsan kepada yang lainnya, itu berbuat baik kepada yang lain. Berbuat baik kepada yang lain. Oleh karena para anbiya, apapun yang terjadi pada mereka, mereka bukanlah pendendam, mereka bukan orang yang jahat, ya. Mereka tetap berbuat baik kepada orang lain, ya, menjalani apa yang Allah takdirkan mereka dengan penuh kesabaran. Dari sini sebagian ulama mengatakan seharusnya demikianlah orang-orang yang beriman memiliki sifat quwwah dan ilmu, ya, kuat dan ilmu. Dan itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya al-mu'minul qawi khairu minal mu'min ad-dhaif, bahwasanya mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang
lemah. Jika ditafsirkan kekuatan di situ adalah kekuatan ya dalam iman. Sehingga kalau seorang hidup kemudian memiliki kekuatan fisik tidak digunakan untuk agama, maka kehidupannya hanya sia-sia. Para anbiya mereka kuat dalam berdakwah, kuat dalam beribadah. Kekuatan mereka gunakan untuk itu, ya. Kekuatan mereka gunakan itu. Adapun seorang kemudian fisiknya kuat, mungkin kekar tubuhnya, tapi ternyata tidak kuat dalam beribadah, tidak sabar dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan mereka hanyalah kekuatan yang sia-sia, ya. Kekuatan mereka hanyalah kekuatan yang sia-sia, hanya menjadi beban mereka pada hari kiamat kelak, ya. Hanya menjadi beban mereka pada hari kiamat kelak. Maka ini isyarat pada kita kalau memiliki kenikmatan duniawi maka ya digunakan untuk akhirat, Kekuatan apapun, baik kekuatan harta, kekuatan fisik, ya. Kekuatan kecerdasan, maka hendaknya orientasinya adalah untuk akhirat. Jika tidak, maka hanya sia-sia. Menyelisihi manhaj para anbiya. Para anbiya mereka kekuatannya adalah untuk akhirat. Entah untuk tegar dalam berdakwah, entah untuk kuat dalam beribadah, dalam berbuat baik kepada orang lain. Itulah kekuatan yang mereka miliki. Taib. Selanjutnya Allah berfirman, Allah puji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Bi khalisatin dzikrad dar. Ini agak sabar sedikit, ini ada urusan bahasa ya. Taib. Ada yang perlu kita bahas. Pertama, masalah zikra, ya. Jadi ini akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, ini ada beberapa makna nanti akan kita jelaskan. Sebelumnya kita jelaskan dulu terkait dengan bahasa. Ad-dar, kalau diitlaqkan dar dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah darul akhirah. Maksudnya adalah dar al-akhirah, yaitu darul qarar. Darul qarar, ya. Dar aslinya tempat tinggal. Karena tempat tinggal sejati adalah apa? Akhirat. Apakah dia uqubad dar, nikmat uqubad dar, atau su'ud dar? Cuma dua. Dar maksudnya akhirat. Apakah tempat tinggal yang terbaik yaitu surga, atau su'ud dar, walahumul la'natu walahum su'ud dar, atau mereka mendapatkan su'ud dar, itu neraka jahannam. Karena itulah tempat yang sesungguhnya, ya. Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sungguhnya akhirat adalah tempat tinggal yang menetap, ya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Isyarat bahwasanya dunia itu bukanlah ad-dar. Dunia itu bukanlah apa? Ad-dar, ya. Ad-dar yang sesungguhnya, bukan tempat tinggal sesungguhnya, tapi dia darul ubur, atau tempat untuk lewat, ya, sebentar, ya. Bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Maka kalau Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ad-dar, maka maksudnya adalah apa? Akhirat. Dan dar tadi saya sebutkan ada dua kemungkinan, ya. Surga atau apa? Neraka. Kemudian zikra ini ada dua kemungkinan zikra disebut oleh para ahli tafsir. Yang pertama, dia adalah masdar dari zakara, ya. Masdar dari zakara. Fi'il sulasi, 3 zakara, yaitu ingat. Artinya apa? Ingat. Dapat yang kedua, zikra itu masdar dari, sehingga masdar dari zakkara, rubai al-mazid, ya. Zakkara dari tazkir, yaitu mengingat. Dua-duanya mereka sebutkan bahwasanya zikra kalau dari zakara maka dia adalah masdar,
Tapi kalau dari dzakara mereka mengambil isim masdar ya, isim masdar. Isim masdar itu adalah isim yang maknanya seperti masdar, hanya saja tidak mengandung seluruh huruf-huruf dari fiilnya ya. Isim maknanya apa? Masdar tapi tidak mengandung seluruh huruf-huruf apa? Fiilnya. Seperti ata isim masdar. Dia dari a'ta yu'ti, a'ta. A'ta hurufnya apa saja? Hamzah, ain, ta sama apa? Ya, ketika disebut ata hamzahnya hilang. Ini disebut dengan isim masdar. Maknanya sama dengan masdar. Cuma istilah para ahli nahwu atau ahli bahasa mereka mengatakan namanya isim masdar. Kalau masdar itu diambil dari fiilnya biasanya dengan tambahan huruf seperti a'ta masdarnya i'ta. Ya, ini contoh. A'ta masdarnya apa? I'ta. Huruf hamzanya ada, oke, ada, ainnya ada, ta-nya juga ada ya. Ya, ini gantian dari ya, i'ta. Tapi kalau ata ini namanya ini isim masdar. Isim masdar. Kalau ini apa tadi, Mas? Masdar. Apa bedanya? Secara makna enggak ada bedanya. Cuma ini disebut isim, yang satu namanya apa? Masdar ya. Makanya disebut isim adalah isim yang maknanya seperti masdar. Paham? Enggak paham. Isim yang maknanya seperti masdar ya. Itu namanya isim masdar. Ciri-cirinya isim masdar ada hurufnya yang kurang. Ciri-cirinya ada huruf yang kurang. Huruf fiilnya yang kurang. Yang kurang dan tidak ada gantinya. Dan tidak ada gantinya. Kadang ada berkurang tapi ada gantinya. Contoh, wa ada idah. Wa ada idatun. Seperti idatus sabirin. Wa ada, seperti kitabnya Ibnu Qayyim judulnya apa? Idatus sabirin. Yaitu wa'dun lis sabirin. Ada yang baca uddatus sabirin. Ya, uddatus sabirin persiapan orang yang sabar. Tapi sebenarnya idatus sabirin. Itu janji bagi orang-orang yang apa? Bersabar. Idah dari wa'ada. Di situ huruf waw hilang, tapi waw diganti dengan tak marbutah. Contoh. Perhatikan wa'ada. Wa'ada ini janji. Masdarnya apa? Idatun. Ini bukan isim masdar, ini masdar. Kenapa? Karena meskipun huruf waw hilang, tapi huruf waw berubah menjadi apa? Tak marbutah. Sehingga tetap dikatakan masdar karena ada huruf yang hilang tapi diganti dengan huruf yang lain. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik. Nah, zikra ini ada dua kemungkinan. Dia adalah masdar dari zakara atau dia adalah isim masdar dari zakara. Zakara yuzakkiru tazkir. Ketika zikra maka ada huruf zal yang hilang. Zalnya cuma harusnya dua. Apa kafnya apa? Harusnya dua. Zakara. Ya, kafnya harusnya apa? Dua. Zakara tapi ada huruf kaf yang hilang, dirubah jadi zikra ya. Meskipun ada huruf alif layyinah terakhir tapi dia bukan gantian dari kaf. Adapun zikra kalau dia adalah masdar dari sulasi, zikra maka dia masdar karena hurufnya lengkap ya. Zal ada, kaf ada, ra ada cuma ditambah terakhirnya alif apa? Layyinah. Jadi zikra ini masdar, ini zikra. Intinya sekedar istilah saja, istilah. Tapi intinya kalau kita maknakan zikra dari sulasi maka artinya mengingat. Kalau dari rubai zakara artinya mengingatkan. Nanti ada kaitannya dengan tafsir ini sekedar saya jelaskan ya. Taib, kemudian inna akhlasnahum kami pilihkan. Di sini juga ada dua tafsiran. Inna akhlasnahum kami akhlasnahum bisa artinya adalah dua tafsir. Yang pertama artinya inna akhlasnahum yaitu kami sucikan, kami bersihkan diri mereka ya. Ini tafsiran pertama. Memurnikan, kalau ikhlasnya itu khalusa, murni, akhlas artinya apa?
Memurnikan. Kami bersihkan atau murnikan jiwa mereka. Jiwa mereka dari aib-aib ya, aib-aib hati misalnya penyakit-penyakit hati dan lain-lain ya, dari keraguan, dari macam-macam. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, inna akhlasnahum, itu kami pilih mereka, kami khususkan mereka. Yang kedua, akhlasnahum itu kami khususkan mereka. Kami pilih atau khususkan mereka. Dan ini secara bahasa dua-duanya mungkin ya. Kenapa kita sebut? Karena nanti terkait dengan bi khalisah. Kalau tafsiran yang pertama bi khalisah, maka ba di sini kami bersihkan mereka bi, namanya di sini ba sababiyah, ba li sabab ya. Artinya kami bersihkan mereka, kami murnikan hati mereka dengan suatu perangai. Khalisah maksudnya apa? Ini perangai, artinya apa? Perangai atau suatu sifat perangai. Apa perangai mereka? Dua, tergantung khilaf. Ada yang mengatakan perangai mereka yang buat mereka bersih, hati mereka bersih adalah mereka zikrad dar, selalu ingat akhirat. Untuk tafsiran pertama, selalu ingat apa? Akhirat. Sehingga selalu ingat akhirat adalah perangai yang luar biasa, akhlak yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murnikan mereka karena mereka punya sifat yang sangat luar biasa, itu apa? Zikrad dar. Bahkan zikra di situ seperti Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir menyebutkan ada tambahan mabna, ada alif layyina zikra, seperti inna ila rabbika rujaa itu tempat kembali, menunjukkan makna yang lebih dalam. Benar-benar kalian akan kembali kepadaku. Seperti ini juga zikrad dar, mereka benar-benar mengingat Allah, bukan sekedar zikra biasa. Kalau tanpa ada alif layyinah mungkin zikrad dar mengingat akhirat, tapi ketika Allah tambah ada alif layyinah, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna atau ta'kid fil makna. Tambahan huruf itu menambah penekanan dalam makna, sehingga mereka, kalau kita artikan, mereka dibersihkan oleh Allah hati mereka karena mereka punya satu sifat yang mulia, itu benar-benar ingat apa? Akhirat. Orientasi mereka seluruh tentang apa? Akhirat. Sehingga mereka benar-benar zuhud dalam dunia. Mereka benar-benar zuhud dalam apa? Dunia. Ini sifat mulia. Karena kalau seorang tidak ingat tidak ingat akhirat, maka tidak zuhud. Tidak zuhud. Kalau ingat akhirat pasti apa? Pasti zuhud, karena mereka tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Mereka pasti zuhud. Kalau mereka punya pun mereka sangat mudah untuk mengeluarkan, untuk bersedekah, untuk yang kenapa? Karena mereka menganggap dunia cuma apa? Sementara. Keyakinan mereka selalu ingat akhirat menjadikan hati mereka bersih. Hati tidak bersih kenapa? Karena enggak ingat akhirat. Jadi hasad, dengki itu semua karena dunia. Pengin jabatan, pengin ini, pengin anu. Kotor hati ini ketika seorang tidak fokus ingat akhirat. Jadi Allah menjadikan mereka bersih karena mereka selalu ingat apa? Akhirat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, karena mereka selalu zikrad dar, tazkir. Selalu ingatkan orang tentang apa? Akhirat. Bukan malah ingatin dunia. Ya. Bukan malah ingatin dunia. Ya. Karena muncul sekarang fenomena sebagian dai ngingatin orang tentang dunia. Naik mobil mewah, naik motor mewah, semuanya mewah ditampakkan. Terus dibilang, tidak apa-apa punya mobil mewah, yang penting bertakwa kepada Allah. Orang sehingga akhirnya orang bukan menahan diri untuk membeli barang mewah, malah terpacu untuk beli barang mewah. Itu enggak benar seperti itu. Justru kita ingatkan orang dengan akhirat. Nabi SAW dalam Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, ya, Rasulullah SAW kasurnya terbuat dari lif. Jadi kulit kemudian dimasukkan lif. Lif itu serabut korma. Kalau ada serabut-serabut dimasukin. Ketika ada seorang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian melihat kasur Nabi yang sangat sederhana dari kulit, kemudian dikasih lif, maka diganti dengan kasur diisi dengan suf, dengan rambutnya bulunya domba, lebih lembut tentunya. Rasulullah suruh kembalikan. Rasulullah apa? Kembalikan. Ya. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan zuhud. Kita kalau nggak bisa zuhud, jangan kita ajarkan orang untuk apa? Mewah-mewah. Jangan. Kalau ada orang mewah-mewah, kita rem. Jangan kita malah seakan-akan membenarkan, salah memacu mereka untuk bermewah-mewah. Ini hidup cuma sebentar.
Bahkan saya baca perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, dalam syarah Sahih Bukhari, ketika beliau ditanya, "Syekh, bolehkah kita beli kasur dengan harga 500 rial?" Zaman beliau mungkin sebelum inflasi. Kata beliau, enggak boleh. Kasur 60 rial sudah cukup. Enggak boleh. Subhanallah. Artinya 500 rial itu berapa juta kalau sekarang? 4 juta kali 4.000 2 juta. Artinya zaman itu 500 rial, mungkin kalau zaman sekarang harganya mungkin 20 juta atau 30 juta. Beliau bilang enggak boleh. Kita mungkin belum bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh, atau sebagian kita, bukan semuanya. Mungkin kita punya kasur mahal. Tapi maksud saya kita jangan ngajarin orang untuk apa? Bermewah-mewah. Jadi ada fenomena sebagian dai seperti itu tidak benar ya. Jangan terpengaruh ya. Kita ini ingatin orang tentang apa? Akhirat. Kita sendiri kalau kita enggak mampu ingat akhirat, suruh orang ingat akhirat. Jangan kita malah ingat orang untuk hidup mewah-mewah, kesana kemari, jalan-jalan, kemudian tunjukkan mobil mewah, kemudian semuanya mewah, mungkin jam mewah, enggak. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tugas kita mengingatkan orang untuk akhirat, untuk zuhud kepada dunia, ya. Enggak usah kita ajarin, orang juga tahu bahwasanya pakai barang-barang tersebut boleh. Tapi jangan kita motivasi. Jadi sebagian kayak seperti orang udik naik di mobil-mobil mewah kemudian pamer-pamer. Buat apa ya, akhi? Buat apa? Para anbiya, para ulama kita, adakah ulama kita seperti itu? Antum mungkin pernah belajar di Madinah. Pernahkah ulama-ulama kita seperti itu? Pamer-pamer kemewahan tidak ada. Ya. Ini manhaj yang dalam dakwah yang mulai bergeser. Ya, maka kita jangan biarkan. Jangan biarkan. Tegur. Kita ingat akhirat, bukan untuk pamer kemewahan. Dzikrud dar, untuk ingat akhirat. Tadzkir. Apakah tafsir pertama, tafsir kedua? Inna akhlasnahum bi khalisatin. Ini tafsir. Kalau tafsir yang kedua, inna akhlasnahum bi khalisatin. Kami pilih mereka bi khalisah. Ba di sini adalah li ta'diyah. Bahwasanya fiilnya butuh ba, kata sambung. Kalau bahasa kita apa? Kata sambung. Akhlasnahum bi khalisatin. Kami pilih mereka dengan suatu perangai, kalau kita artikan. Jadi seorang yang selalu ingat akhirat berarti dia terpilih oleh Allah, maksudnya. Faham? Dia terpilih oleh inna akhlasnahum bi khalisatin. Kami memilih mereka, khususkan mereka dengan suatu perangai. Jadi kami pilihkan mereka dengan suatu perangai sehingga ba di situ adalah ba at-ta'diyah. Apa perangai yang sifat yang Allah menjadikan mereka terpilih? Yaitu perangai apa? Dzikra ad-dar, ingat akhirat atau mengingatkan orang lain kepada akhirat, ya. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang yang selalu orientasinya akhirat, apapun kondisi dia, apapun kejabatannya, dia seorang ustadz, dia seorang orang kaya, orang miskin, selalu orientasinya akhirat, maka itu sungguhnya dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah memilih para anbiya, menjadikan mereka orientasi mereka selalu apa? Akhirat, ya. Lihatlah Nabi Sulaiman sebagaimana kita sampaikan ketika dia asik melihat kuda-kuda perang, Safinatil Jihad, ketika ditampakkan kuda perang untuk jihad, bukan untuk gaya-gaya. Itu kuda untuk jihad, tapi ketika membuat beliau lalai, hatta tawarat bil hijab, beliau lupa untuk zikir petang, maka kuda-kuda tersebut beliau apa? Beliau sembelih. Beliau apa? Sembelih. Karena membuat beliau lalai dari apa? Akhirat. Kita hidup di dunia ini penuh dengan hal yang membuat kita lalai dari akhirat, ya. Maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita, ingat orientasinya apa? Akhirat, ya. Bukan berarti kita dilarang untuk hidup enak, enggak, boleh, tapi ingat semuanya adalah orientasinya apa? Akhirat, ya. Taib. Lanjut apa sudah? Khalisah ini bisa masdar, bisa isim masdar, bisa juga isim fa'il. Tapi enggak usah lah, nanti antum tambah puyeng. Lanjut. Tapi kita lanjut ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, Wadhkur Ismaila belum. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Wa innahum, dan mereka di sisi kami laminal mustafain, ya, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Istifa, apa terpilih, sering kita ingatkan bahwasanya para anbiya mereka adalah
dengan istifa, dengan dipilih. Karena an-nubuwah bukan amran, laisat amran muktasaban, bukan perkara yang bisa diusahakan, tetapi dia adalah istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk jadi seorang rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana Allah letakkan risalahnya, ya. Wallahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat menjadi utusannya dan Allah memilih di antara manusia. Maka namanya kenabian tidak bisa diusahakan. Tidak seperti pendapat para filsuf Ibnu Sina, kemudian Farabi yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Jika seorang melakukan latihan-latihan tertentu, kemudian dia melepaskan sifat jasadnya dan membiarkan sifat kerohaniannya, sifat akalnya, kemudian dia connecting dengan akal fa'al yang mereka sebut akal fa'al, akal yang aktif, maka akal fa'al ini adalah faid dari kausa prima, dari al-ilatul ula, maka jadilah manusia tersebut menjadi seorang nabi karena dia connecting dengan al-akal fa'al. Antum enggak paham kan? Saya cuma jelasin aja, nanti ada pembahasannya dalam syarah akidah al-wasithiyah. Tapi begitulah proses menjadi seorang nabi. Dalam tubuh kita ini ada sifat al-aql dan itu sifat utama manusia dan sifat raga, jasad. Nah, untuk bisa menjadi seorang nabi dia harus melakukan latihan mensucikan jiwanya sampai dia terlepas dari raganya, kemudian jiwanya pun terconnecting dengan salah satu faid dari faidul ilahi yang disebut akal fa'al. Setelah terkena akal fa'al maka jadilah dia seorang nabi. Akal fa'al itu yang disebut oleh Farabi itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi bukan malaikat seperti yang kita bayangkan. Semua yang disebut malaikat Jibril punya sayap, itu semua hanyalah kinayah, cuma kiasan. Dia tidak beriman dengan hakikat malaikat Jibril. Ya, sehingga tidak namanya semuanya hanyalah kuwatut takhyil dan kuwatut dan macam-macam. Intinya mereka mengatakan bahwasanya kenabian bisa diusahakan. Padahal kita mengatakan tidak. Karena kalau kenabian bisa diusahakan, maka Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir, ya enggak? Bukan Nabi terakhir, berarti ada Nabi-Nabi setelahnya. Kalau antum latihan terus, lama-lama nanti ada yang datang, kum fa'anzir. Bangkit dan beri peringatan. Antum boleh latihan itu sambil tidur, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Itu enggak benar, itu kekufuran. Menganggap ada kenabian diraih dengan latihan, maka itu adalah kekufuran. Dan banyak nabi-nabi tidak latihan. Nabi Isa kecil sudah bisa bicara atau tidak? Ada latihan-latihan. Tidak pakai latihan, tahu-tahu bisa bicara. Nabi Yahya sejak kecil ada yang mengatakan sudah menjadi seorang nabi. Tidak pakai latihan-latihan, setelah Allah langsung beri wahyu. Ya Yahya khudhil kitab bil quwwah. Ya. Dan yang benar bahwasanya kenabian bukan amrun muktasab, tapi dia adalah istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-akhyar. Al-akhyar wa innahum indana la minal mustafain al-akhyar. Al-akhyar ada dua kemungkinan, dia adalah jama' khair, al-khair. Al-khair artinya yang terbaik kan? Yang terbaik. Artinya apa al-khair? Yang terbaik. Hadza min akhyarin nas, itu min afadilihim, termasuk orang yang terbaik. Yang kedua maknanya dari jamak dari al-khair. Al-khair. Al-khair itu katsirul khair, yang banyak kebaikannya. Seperti al-mayyit, jamaknya bisa mayyitin, bisa jamaknya amwat. Bisa jamaknya apa? Amwat, ya. Dan dua-duanya makna masuk dalam para anbiya. Mereka adalah orang minal mustafain al-akhyar, termasuk orang yang terpilih, yang terbaik, atau al-akhyar maksudnya yang banyak apa? Kebaikannya. Karena para anbiya mereka makhluk-makhluk Allah yang terbaik dan juga makhluk-makhluk yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan. Jasad mereka berkah, liur mereka berkah, sisa wudu mereka berkah, dan kegiatan mereka semuanya berkah, sabda mereka semuanya apa? Berkah, ya. Selalu bermanfaat bagi yang lain. Ya. Oleh karenanya di antara tafsiran
dalam surat Maryam ketika Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, yaitu mualliman lil khair. Beliau selalu mengajarkan apa? Kebaikan. Sehingga keberadaan beliau dimanapun menjadi berkah. Itulah sifat para anbiya. Kalau kita ambil dari kata al-khair, yaitu yang banyak kathirul khair. Atau al-akhyar tadi minal mustafain al-akhyar, yaitu mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian Allah sebut wadhkur Ismail. Timbul pertanyaan. Dan ingatlah Ismail. Kenapa Ismail tidak digandengkan tadi? Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Ismail, atau wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub. Kenapa Ismail disendirikan? Bukankah anak pertama Ibrahim siapa? Ismail alaihissalam. Baru kemudian Ishak. Dari Ishak baru kemudian punya anak Yaqub. Ismail anaknya Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Ismail disendirikan karena dua hal. Pertama, beliau adalah memiliki sifat kesabaran secara tersendiri yang harus disebutkan secara tersendiri karena sabarnya luar biasa. Di antara kesabarannya adalah ketika akan disembelih oleh ayahnya, Ya abati fa'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan, kau akan dapat yang termasuk orang yang sabar. Nah, sini para ulama mengatakan ini yang menakjubkan. Yang sabar siapa? Ismail atau Ibrahim? Siapa yang lebih sabar? Ibrahim sabar disuruh nyembelih apa? Anaknya. Tapi anaknya tidak kalah sabar. Siap disembelih oleh ayahnya. Dia dua-duanya orang hebat, ya. Dua-duanya orang hebat. Sehingga perlu disebutkan secara spesifik Ismail tidak digandengkan bersama ayahnya Ibrahim alaihissalam karena memiliki kehebatan yang luar biasa. Kemudian pendapat yang kedua, artinya sebab kenapa disebutkan secara bersendiri Ismail, karena dia adalah salah satu nenek moyang dari suatu umat, yaitu umat Arabiyah, ya. Dari keturunannya kemudian apa? Al-Arab al-Musta'rabah, itu Adnaniyin, sampai akhirnya Quraisy dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga banyak Arab di Hijaz, ya, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga dia perlukan disebutkan secara tersendiri karena dia mewakili jumlah manusia yang sangat banyak, sebagaimana Ishak dan Yakub mewakili Bani Israel. Mewakili Bani Israel, maka Nabi Ismail mewakili ummah Arabiyah, sehingga disebutkan secara spesifik. Wal yasa'a, nabi dari para nabi Bani Israel, wa dzal kifl, dan dzal kifl khilaf di kalangan para ulama apakah nabi apakahnya orang soleh. Tapi ketika Allah sebutkan bergandengan dengan para nabi, sepertinya dia adalah seorang apa? Nabi. Ada khilaf di kalangan para ulama, dzal kifl, dzul kifl adalah nabi atau bukan. Tapi melihat konteks dia disebutkan bersama rangkaian para nabi yang lain, maka berarti dia seorang apa? Nabi. Kemudian khilaf tentang makna dzul kifl, apa maknanya. Kemudian kata Allah, wa kullun minal akhyar, dan semuanya termasuk dari al-akhyar, sesuai dengan dua makna yang tadi kita sebutkan. Lanjut apa sudah? Sudah ya? Hah? Lanjut. Jadi kita mulai jam berapa? Hah? 5 menit. Baik, kita lanjut. Setelah itu Allah berfirman dalam surat 49, ayat 49. Setelah Allah menyebutkan para anbiya, kisah para nabi, yang telah lewat, ya, agar nabi termotivasi bersabar menghadapi orang Quraisy, ya, sebagaimana para anbiya sebelumnya bersabar dalam ibadah, dalam berdakwah, ya. Maka Allah mengatakan hadza dzikrun. Ini adalah penyebutan, hadza dzikrun, ya. Dzikrun di sini ada yang mengatakan apa yang telah lalu penyebutannya, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Kami sebutin mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan konsekuensinya untuk ditiru, untuk diikuti. Bukan sekedar disebutin aja, tapi disebut sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan untuk diteladani, Ada yang mengatakan hadza dzikrun, maksudnya Al-Qur'an. Ini adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian kata Allah, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sungguhnya bagi orang yang bertakwa ada tempat kesudahan yang baik. Maksudnya ketika Allah memuji mereka para anbiya
kemuliaan bukan terbatas kepada mereka. Siapa yang mengikuti mereka, orang bertakwa dari orang-orang setelahnya, dari umatnya, maka mereka juga bisa mendapatkan yang sama. Itu mendapatkan kesudahan yang indah, kesudahan yang indah. Dan takwa ya kalau disebutkan secara bersendirian makanya mencakup melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka seorang dalam hidup ini berusaha melakukan kebajikan yang dia mampu, kebajikan dengan lisannya, kebajikan dengan pandangannya, kebajikan dengan telinganya, bahkan kebajikan dengan pikirannya. Dia berusaha cari pahala dari segala sisi. Dengan ngobrol dia mencari pahala, dengan memandang dia cari pahala, dengan mendengar dia cari pahala, bahkan dalam renungannya, dalam pikirannya juga cari pahala. Merenungkan yang baik-baik atau memikirkan masa depan keluarganya, akhirat mereka bagaimana, memikirkan rencana-rencana akhirat ke depannya bagaimana, sehingga dia berusaha bertakwa kepada Allah dalam segala aktivitasnya. Ya, dalam pandangannya dia bertakwa, tidak melihat kecuali yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Kemudian dia berusaha meninggalkan kemaksiatan dalam segala bentuk kemaksiatan semaksimal mungkin. Tentunya kita tidak ada yang mampu seperti itu, tapi berusaha. Kalau kita tergelincir, kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggampangkan kemaksiatan apapun. Dan saya sering sampaikan, kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, terutama maksiat mata. Ini hati-hati, seorang main medsos, maka jangan sampai dosa terus dia kumpulkan setiap hari dengan melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bilang kalau antum tidak ada kegiatan, udahlah enggak usah buka-buka medsos ya. Kegiatan di rumah masih banyak, mijit istri kegiatan. Ngurusin anak-anak masih banyak, baca Quran. Kalau enggak ngisi luang waktu nonton YouTube, udah. Hati menjadi kotor, salat tidak khusyuk, melihat yang haram, dengar berita yang tidak-tidak ya. Hanya buang-buang umur. Kita menyesal nanti. Oleh karenanya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat, kita di dunia boleh hidup sederhana, tapi jangan sederhana di akhirat ya. Di akhirat kita harus punya aset yang banyak ya. Kalau mau punya aset yang banyak, kita harus punya modal. Apa modal untuk punya aset yang banyak? Waktu luang. Kalau punya waktu luang baru bisa beraktivitas, baru bisa bikin aset di akhirat. Kalau enggak punya waktu luang, gimana mau punya aset? Waktu enggak sempat baca Quran, enggak sempat silaturahmi, enggak sempat ngobrol sama anak-anak. Kenapa enggak ada waktu? Waktunya apa? Nonton medsos. Berita ini, berita anu, sidang ini, sidang anu. Saya kemarin pas naik mobil sama kawan, Ustadz ini lagi sidang. Sidang apaan? Sidang ini. Siapa itu? Saya juga enggak tahu. Alhamdulillah saya enggak tahu. Nanti kalau rame-rame saya pasti dengar, pasti jadi obrolan. Pasti jadi apa? Obrolan. Oleh karenanya antum jangan buang-buang umur ya. Jangan bilang saya masih muda ya. Banyak yang muda udah meninggal ya. Oleh karena yang tua-tua kan jarang. Coba yang tua-tua hadir mana? Yang umur 70 tahun ke atas ada yang 70 tahun ke atas? Enggak ada kan, berarti orang pada mati muda bukan mati tua ya. Yang 60 tahun ke atas siapa mana? Ada 60 tahun ke atas. Ya alhamdulillah ada. Cuma satu, yang lain mati muda semuanya. Dua ya. Yang lain mati muda. Jangan bilang saya tua nanti saya masih muda. Enggak ada, orang banyak mati muda bukan mati tua. Karenanya umur dihemat-hemat ya. Jangan buat lihat medsos ya. Jadi orang bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan ya. Kita semua muqassir, kita semua kurang dalam hal ini, tapi kita saling mengingatkan. Kalau enggak saling mengingatkan nanti kita lupa. Kita lalai. Bukan berarti pembicara sudah menjalankan, enggak. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian Allah berfirman, jadi kebahagiaan akhirat ya berupa kesudahan yang indah bukan cuma para anbiya yang memilikinya. Siapapun bertakwa yang mengikuti mereka maka bisa mendapatkan kesudahan yang indah ya. Ya, kalau kita di dunia hidup susah-susah, jangan sampai di akhirat juga susah ya. Di dunia sudah susah, di akhirat menderita, kasihan ya. Boleh orang berbangga-bangga dengan mobil mewahnya, berbangga-bangga dengan jam mahalnya, berbangga-bangga dengan ngapain antum? Enggak gitu juga enggak apa-apa kok, hidup enggak begitu juga belum tentu bahagia. Hidup begitu juga belum tentu bahagia. Antum kira orang punya mobil mewah kemudian bahagia, belum tentu. Belum tentu bahagia. Antum makan tempe sama kangkung tumis, tidur bahagia. Bangun subuh sebelum subuh salat malam bahagia. Bahagia itu mudah ya. Enggak harus kemudian
Mobil-mobil yang mahal-mahal itu cuma semu aja. Dia merasa baik karena ada yang mengeluh-ngeluhkannya. Kalau nggak ada dia nggak bahagia. Karena mobil mewah mahal, pajaknya mahal, kemudian perawatannya mahal, takut dimaling orang, takut macam-macam ya. Jadi karenanya jangan sampai di akhirat kita pun menderita. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan husna ma'ab itu apa? Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Jannat adin. Adin ini menunjukkan kekal abadi. Ya, kekal abadi. Ya, mereka kekal dan penghuni surga semuanya bahagia dan puas. Mereka tidak ada hasad, tidak ada dengki. Bahkan meskipun ada penghuni surga yang lebih tinggi dari mereka, mereka tidak dengki. Semua mereka kata Allah la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah dari surga yang mereka tempati. Siapa yang masuk surga dia pasti apa? Bahagia. Dia pasti dalam puncak kebahagiaan, dia dalam puncak kenikmatan, dia dalam puncak kepuasan. Sehingga abadi bagi mereka jannati adnin. Di antara nama-nama surga, surga Aden. Maksudnya Aden itu memberi makna kekal abadi. Kemudian surga tersebut kondisinya mufattahatan lahumul abwab. Ya. Hal mutafattahatan lahumul abwab yaitu dibukakan bagi mereka pintu-pintu. Apa maksudnya dibukakan bagi mereka pintu-pintu? Maka dua tafsiran. Tafsir pertama maksudnya pintu surga ada dan mudah bagi mereka untuk buka, terbuka. Jadi tidak perlu gitu, enggak perlu. Enggak perlu minta izin sama penjaga. Pokoknya datang kebuka sendiri, tinggal masuk mudah. Ya. Semuanya mudah ya, semuanya mudah. Kita enggak tahu bayangan seperti apa ya di surga seperti apa. Apakah tinggal treng kebuka gitu atau ada geseran ya, pakai engsel gitu. Saya rasa enggak begitu ya. Artinya terbuka, kapan dia mau masuk mudah. Kapan dia masuk mudah sehingga tidak ada kulfah, tidak ada kesulitan sedikit pun dan tidak ada penjaga-penjaga yang membuat dia repot. Maka Allah mengatakan mufattahah, terbuka baginya, mudah ya. Tafsiran yang kedua mufattahatan lahumul abwab, maksudnya dia mau masuk dari pintu mana saja bisa. Karena pintu tidak terkunci, karena fungsi kunci tidak dibutuhkan di surga kata para ulama. Kenapa? Karena kita kunci pintu itu takut ada barang yang hilang, takut ada yang nyelonong masuk. Takut hal-hal seperti kita perlu ada pintu, perlu ada kunci, perlu ditutup. Dan makna kekhawatiran tersebut tidak ada di surga sehingga pintu tersebut semuanya apa? Terbuka. Mufattahah maksudnya bebas mereka masuk dari pintu mana saja. Ada Rasulullah mereka dari sana, dari sini semuanya terbuka bagi mereka. Menunjukkan lapangnya mereka, nikmatnya mereka kemana-mana bebas. Nah ini semua kerajaan mereka. Dan ini isyarat tentang penderitaannya penghuni neraka karena penghuni neraka pintunya ditutup. Alaihim narun mu'sadah. Alaihim narum mu'sadah. Mu'sadah itu mutbaqah alaihim, mughlaqah, tertutup. Kenapa pintu neraka tertutup? Panasnya semakin menjadi-jadi. Diungkep kemudian ditutup. Presto tambah panas enggak? Itu penghuni neraka di presto, ditutup. Setelah ditutup kemudian fi amadin mumaddadah, dalam besi-besi tiang besi yang dilipatkan kepada mereka. Seperti ada pintu tutup, belakangnya kasih besi atau kasih batu besar. Udah mau buka enggak bisa. Buka enggak bisa. Jadi penghuni neraka dalam kesempitan, panas yang bertambah-tambah karena mereka di presto, diungkep ya. Ada penghuni neraka, penghuni surga, pintu terbuka, lapang, nyaman, kemana-mana bebas. Makanya dikatakan mufattahatal lahumul abwab. Dibukakan bagi mereka pintu-pintu. Kemudian muttaqiina fiha, mereka bersandar bertelekan di surga. Ittika menunjukkan kenyamanan yang luar biasa ya. Orang sudah duduk begini berarti udah nyaman. Kalau begini masih serius. Kalau tidur, tapi kalau udah begini nyaman. Jadi itu muttaqiin maksudnya mereka benar-benar apa? Nyaman. Enggak perlu ada pelayan banyak, bidadari banyak kanan kiri depan belakang bidadari banyak. Kemudian pelayan banyak, tinggal panggil mana-mana udah siap melayani ya. Ya. Ghilman, ya, wildan, ya, banyak. Sehingga kondisi mereka muttaqiin menunjukkan benar-benar dalam kondisi nyaman, ya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, tidak ada kesedihan sedikit pun. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Di surga mereka menyuruh minta untuk tinggal didatangkan
fakihah, buah-buahan yang banyak. Menunjukkan bahwasanya mereka bersenang-senang. Bersenang-senang fakihah. Fakihah artinya bukan untuk, jadi isyarat bahwasanya di surga itu tidak ada lapar. Ini makan cuma untuk senang-senang doang. Untuk berlezat-lezat. Bukan karena apa? Kelaparan ya. Kalau lapar, sudah lapar selesai, nggak bisa makan lagi. Tapi katsirah, makan buah-buahan banyak ya. Buah-buah saja dengan berbagai macam ragamnya, apalagi yang lainnya. Yang lainnya. Makanya penghuni surga minta makan apa saja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan kalau seorang penghuni surga tahu-tahu ada burung terbang di surga, dia ingin makan burung tersebut, langsung jatuh depan. Dia coba kalau burung ini dipanggang, langsung tiba-tiba jadi dipanggang. Dia tinggal makan. Tiba-tiba coba kalau jadi goreng apa namanya kriuk-kriuk, langsung berubah jadi goreng kriuk-kriuk. Apa sih yang terbetik di kepalanya, langsung apa? Buah-buahan dengan berbagai macam model katsirah. Bukan untuk kenyang tapi untuk senang-senang. Wa syarab sini juga ada dua tafsiran, ada yang mengatakan wa syarabin katsir, sifatnya katsir tidak perlu disebut karena difahami. Karena Allah menyebutkan fakihatin katsiratin, berarti wa syarabin katsir. Maksudnya model minuman juga banyak, atau syarabin ay min ay nau'in minas syarab, yaitu minum apa saja yang mereka inginkan Allah akan berikan, berbagai macam minuman di surga. Baik, kita lanjutkan. Itu terkait dengan nikmat berupa makanan. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan di sisi mereka ada qasiratut tarfi, maksudnya yang menundukkan pandangan mereka, maksudnya para bidadari. Sebagaimana sering disampaikan, qasiratut tarf, menundukkan pandangan, ada dua tafsiran. Pertama yaitu para bidadari tersebut menundukkan pandangan mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Mereka fokus kepada suami-suami mereka. Bagaimana tidak Allah mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia, dan jin manapun tidak pernah menyentuh mereka. Ini kalau bidadari. Bidadari diciptakan hanya untuk suami-suami mereka. Mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Nah, kalau tidak pernah lelaki lain, berarti kalianlah yang paling tampan ya. Dia tidak pernah tampan. Karena mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Oleh karena kalau seorang punya istri yang tundukkan pandangan, tidak melihat yang lain, ini bahagia. Karena meskipun pas-pasan, tetap aja kita paling tampan. Karena dia enggak pernah lihat. Tapi yang musibah kalau dia ngelihat sana sini. Lihat sana sini, kemudian dia mengadakan komparasi, perbandingan, nah itu repot itu. Dari sini sisi anu ya, itu repot. Istri seperti ini, istri brengsek ya. Taib, qasiratut tarf, menundukkan pandangan, tidak melihat yang lain kecuali melihat suaminya saja yang karena diciptakan untuk mereka. Ada tafsiran qasiratut tarf ai qasiratu atrafi azwajihinna, mereka menundukkan pandangan suami mereka. Artinya setiap penghuni surga kalau melihat bidadari pasti puas. Yang ini puas, yang itu puas semuanya karena di puncak kecantikan, sehingga tidak perlu melirik ya. Apa yang Allah hidangkan di depan dia, semua bidadari, semuanya di puncak kecantikan sehingga pandangannya tertunduk ya. Setiap yang diberikan kenikmatan yang ada di surga semuanya di puncak kelezatan. Dia punya makanan, minuman, bidadari, apapun semuanya di puncak kelezatan. Atrab maksudnya sebaya. Ada tiga tafsiran. Tafsiran pertama, atrab maksudnya sebaya, para bidadari tersebut sebaya. Tersebut apa? Sebaya. Sebaya supaya tidak ada kecemburuan di antara mereka. Ada bidadari muda, bidadari tua enggak? Semua apa seumur. Bidadari tua kan enggak ada. Bidadari muda semuanya sama. Umur 33 tahunan di puncak-puncak giat-giatnya ya. Di umur muda, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, atrab maksudnya antara lelaki sang penghuni surga dengan bidadari umurnya juga sama. Karena dengan adanya kesamaan umur maka kecintaan lebih langgeng. Karena umur sama ya. Kalau seorang ngobrol sama umur sama nyambung ya. Nyambung ya. Kalau umurnya beda enggak nyambung ya. Satu bicara mainan, satu bicaranya apa? Satunya bicara mainan terlalu kecil, satunya terlalu besar ya. Sehingga terlalu tua enggak nyambung ya. Satu juga bicara main-main ke sana kemari, yang satu bicara mau ke kuburan. Enggak nyambung. Tapi kalau umur sama, obrolan sama nyambung, ini itu namanya kawan ya, nyambung ya. Ini tafsiran kedua. Atrab maksudnya antara sang wanita dengan suaminya, pasangannya di surga sama.
Pendapat yang berikutnya menjamak di antara keduanya. Ini pendapat Thahir bin Asyur. Ya, maksudnya begitu. Wanitanya juga sama, bidadarinya sama umur. Dan lelakinya juga sama umur dengan para bidadari tersebut. Sehingga kecintaan lebih langgeng. Tidak ada kecemburuan di antara mereka dan yang lainnya. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Inilah yang kalian dijanjikan. Ya. Untuk untuk hari hisab. Ya. Di sini ada iltifat yaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir ghaib kata ganti orang ketiga hum mereka kemudian tu'adun kata ganti orang kedua. Inilah yang kalian dijanjikan. Ada yang mengatakan iltifat ini dari dhamir ghaib kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua kalian, dari mereka menjadi kalian. Kan bayangkan fiha muttaqiina, mereka bertelekan di surga menyeru minta ini bagi mereka bidadari. Inilah yang kalian dijanjikan. Berubah dari dhamir ghaib kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang apa? Kedua. Namanya iltifat dalam istilah tafsir, iltifat. Di antara fungsinya adalah bisa jadi kata mereka ya dalam tafsir untuk memacu kita yang membaca. Kita baca Al-Qur'an. Seakan-akan kalian kalau mau seperti itu ya begini. Harus ingat ada namanya yaumul hisab. Kalau tidak ingat yaumul hisab, kita enggak akan termotivasi untuk beramal saleh. Kita ini akan dihisab, akan ada hari perhitungan. Maka mumpung masih punya umur, semangatlah. Maka Allah sebutkan li yaumil hisab. Ini yang kalian janjikan. Ada yang mengatakan ini perkataan Allah hikayatkan kepada mereka nanti setelah mereka masuk surga dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian janjikan untuk hari hisab. Ya, dua tafsiran ya. Ini perkataan dihikayatkan kepada penghuni surga itu atau yang tafsiran kedua tadi saya sebutkan, ini perkataan ditujukan kepada para pembaca. Kalau kalian ingin seperti mereka, persiapkan diri untuk apa? Yaumul hisab. Yang buat orang lupa adalah bima nasu yaumul hisab. Buat orang lupa dengan amal soleh karena lupa hari hisab. Merasa diri umur panjang, masih muda, masih bisa berbuat, masih beraktivitas, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rizki dari kami, anugerah dari kami, tidak ada habis-habisnya, tidak ada endingnya ya. Senantiasa abadi, nikmat yang luar biasa yang abadi di negeri kebahagiaan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.